Halo semuanya, selamat datang di channel dari Gubuk. Pada video kali ini aku akan membahas tentang kisah sebuah danau yang misterius. Karena di danau itu banyak orang meninggal tanpa diketahui apa penyebab kematiannya. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita bahas kasusnya. Silahkan kalian siapkan cemilan dan ambil posisi terbaik. Kita mulai ceritanya sekarang. Pada pagi hari tanggal 3 Juni tahun 2025, ada mayat seorang remaja laki-laki ditemukan di danau Lady Bird, tepatnya di Austin, Amerika Serikat. Ia menghilang 2 hari sebelumnya. Polisi tidak menemukan tanda-tanda tindak pidana kejahatan dan menyebutnya sebagai kecelakaan tunggal. Namun di Austin, kematian di danau ini bukan hanya sekedar hal yang aneh. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak mayat lebih dari 3 lusin telah ditemukan tewas di danau Lady Bird. Kebanyakan dari mereka adalah laki-laki muda, dan semakin sering hal ini terjadi, semakin sulit bagi masyarakat untuk menyikapi setiap kejadian sebagai hal biasa. Pada tahun 2022, 6 mayat ditemukan dari danau tersebut. Kebanyakan korbannya adalah laki-laki berusia 20-30 tahunan. Kebanyakan di antaranya memiliki ciri-ciri yang sama dan semuanya ditemukan dalam keadaan yang sangat mirip, yaitu hilang setelah keluar malam, lalu ditemukan di dalam air beberapa hari kemudian. Polisi berpendapat tidak adanya tindak pidana kejahatan dalam setiap kejadian, namun banyaknya jumlah dan kemiripannya membuat pendapat itu semakin sulit untuk dipercaya. Kemudian pada musim semi tahun 2023, 4 mayat pria ditemukan lagi di danau. Semuanya mati tanpa jejak, dan semuanya ditemukan mati di tempat yang sama. Namun pada pertengahan tahun 2023, orang-orang mulai memandang danau Lady Bird secara berbeda. Mereka berpikir ada sesuatu atau seseorang yang bersembunyi tepat di bawah permukaan. Namun polisi berulang kali menyatakan kejadian tersebut tidak ada bukti adanya tindak pidana kejahatan. Menurut polisi, latar belakang para korban bervariasi dan tidak ditemukan tanda-tanda penyerangan, perampokan, atau trauma. Teori mereka menyatakan hal tersebut disebabkan karena mungkin efek dari terlalu banyak minum alkohol, jalannya yang gelap, dan pembatas pagar pantai yang tidak aman sehingga para korban berjalan terlalu dekat ke tepi danau dan terjatuh tanpa ada yang menyadari. Pejabat kota mengakui danau Lady Bird memang berbahaya, terutama bagi seseorang yang mabuk. Hingga pertengahan tahun 2024, sebagian besar tepi danau di daerah Austin tidak memiliki pagar, penerangan yang buruk, dan sedikit papan tanda, termasuk danau Lady Bird juga. Setelah mendapat kritikan dari masyarakat, akhirnya kota itu menambahkan lampu penghalang dan jalur yang lebih jelas untuk meningkatkan keselamatan. Meski begitu, banyak keluarga tidak mempercayai penjelasan tentang kecelakaan akibat mabuk. Salah satu kematian pertama yang menimbulkan kecurigaan publik adalah kematian Jason John, seorang pria berusia 30 tahun yang menghilang setelah keluar malam pada bulan Februari tahun 2023. Jasadnya ditemukan di danau Lady Bird beberapa hari kemudian dan polisi menganggapnya sebagai tenggelam yang tidak disengaja. Namun ibunya yang bernama Elsie John tidak yakin dengan anggapan polisi karena Jason tinggal di dekat daerah tersebut dan mengenal daerah itu dengan baik. Tanpa saksi, tanpa kamera, dan tanpa petunjuk nyata, ibunya takut kebenaran tidak akan pernah terungkap. Penyebab resminya mungkin tercantum sebagai kecelakaan, tetapi bagi Elsie, pertanyaannya masih terngiang-ngiang di kepalanya. Apa yang sebenarnya terjadi pada putranya? Begitupun dengan keluarga yang lain juga merasakan hal yang sama. Michelle Gutierrez telah lama mempertanyakan bagaimana saudaranya yang bernama Martin tenggelam pada tahun 2018. Hasil otopsi menyatakan hal tersebut disebabkan oleh alkohol. Kemudian Michelle membalikan rekaman CCTV polisi yang menunjukkan Martin sempat bertingkah aneh, tersandung dan bermain di dekat air, yang menurutnya ini benar-benar tidak seperti biasanya. Dan muncul pertanyaan, apakah Martin ini dibius atau apakah dia dikejar oleh seseorang, karena polisi tidak pernah menyelidikinya dengan benar. Dan pada musim semi tahun 2023, tekanan publik meningkat, namun polisi tetap teguh dengan pendiriannya dan menyebut
kematian tersebut sebagai kecelakaan tunggal. Hal ini membuat keluarga korban frustasi dan mendesak polisi untuk mempertimbangkan adanya kemungkinan lain secara serius. Di sekitar Austin, kematian di Danau Lady Bird telah menjadi urban legend yang dibicarakan di kota dan media sosial. Forum media sosial penuh dengan teori dan pendapat orang-orang. Salah satu teori yang paling banyak dibahas adalah bahwa seseorang mungkin memberi obat bius kepada korban lalu membimbing mereka menuju danau. Laporan tentang minuman yang dicampur dengan obat bius di dunia malam Austin bukanlah hal baru, tetapi menghubungkannya dengan kasus tenggelam adalah hal baru. Blogger investigasi Jamie Hammonds mengatakan dia telah mendengar banyak cerita tentang minuman yang diracun dan menganggap jumlah kematian serupa tersebut sulit untuk dipercaya sebagai suatu kebetulan. Pendapat ini masuk akal karena beberapa obat seperti GHB, gamma hydroxybutyrate dapat mematikan sistem dalam hitungan jam dan tidak terdeteksi oleh otopsi jika tubuh tidak segera ditemukan. Teori ini bahkan menimbulkan perbandingan dengan kasus Smile Face Killer yang terkenal, sebuah teori kontroversial dari Midwest di mana puluhan pemuda ditemukan tenggelam setelah keluar malam. Di beberapa kota, gambar grafiti wajah tersenyum dilaporkan ditemukan di dekatnya, dan dua detektif NGPD mengatakan bahwa kematian tersebut bisa saja ada kaitannya. Pada bulan April tahun 2023, sebuah kantung plastik dengan wajah tersenyum ditemukan di dekat tempat salah satu korban yang bernama John Hayes Clark ditemukan. Polisi mengatakan hal itu kemungkinan tidak ada hubungannya, tetapi membuat banyak orang membicarakannya. Bahkan Kevin Cannon, salah satu penemu teori Smile Face, mengatakan kematian di Danau Lady Bird nampaknya tidak sesuai dengan teori Smile Face. Beberapa teori di media sosial lainnya beranggapan bahwa si pelaku di Danau Lady Bird ini kemungkinan adalah seorang wanita yang menggunakan pesona untuk melucuti korbannya di tengah malam. Mengingat semua korban yang diketahui adalah pria, tidak ada bukti untuk teori ini, namun hanya spekulasi. Beberapa orang percaya si pembunuh mungkin menggunakan danau itu untuk menutupi serangan yang terjadi di tempat lain. Sementara yang lain berpendapat bahwa itu bisa jadi merupakan sebuah kelompok atau bahkan beberapa pembunuh yang tidak saling terkait yang tertarik dengan reputasi daerah tersebut yang semakin meningkat. Teori-teori gaib bahkan telah muncul meskipun tidak ada yang memiliki fakta, namun sejauh ini belum ada seorang pun yang tertangkap. Tidak ada tes toksikologi yang mengonfirmasi penggunaan obat bius dan tidak ada rekaman CCTV yang menunjukkan seseorang didorong ke dalam air. Teori pembunuh berantai tetaplah sekedar teori, namun bagi banyak orang, jumlah kematian serupa di wilayah yang sama dalam waktu singkat terasa terlalu aneh untuk diabaikan. Pada bulan Februari tahun 2023, ketika jumlah korban yang tragis mulai meningkat, seorang wanita Arkansas bernama Carissa Morgan membuat grup Facebook yang diberi nama Pembunuh Berantai Danau Lady Bird atau Pembunuh Rainy Street. Hanya dalam beberapa bulan saja, kelompok tersebut membengkak hingga lebih dari 84.000 anggota. Hari ini lebih dari 90.000 anggota. Di dalam forum ini, orang-orang dari seluruh dunia berkumpul untuk meneliti clipping berita, melontarkan teori, dan berbagi anekdot pribadi. Postingan awal di grup tersebut menunjukkan warga Austin haus akan jawaban, takut, dan semakin curiga terhadap jaminan polisi. Setiap informasi baru, penampakan yang dikabarkan, detail yang belum dikonfirmasi dari panggilan 911 dibedah dan didiskusikan. Para konten kreator di TikTok, Instagram, dan YouTube memanfaatkan data tersebut untuk membantu mengungkap kejadiannya. Terdapat seorang TikToker lokal tiba-tiba menjadi viral karena memiliki teori yang telah lama ditunggu-tunggu tentang tersangka pembunuh, sehingga membuat rumor menyebar dengan cepat. Meskipun tidak ada deskripsi tersangka yang pernah dikonfirmasi oleh polisi, hashtag Lex Austin Serial Killer menjadi tren di Twitter dan juga TikTok, mengubah tragedi tersebut menjadi semacam investigasi yang dilakukan oleh banyak orang. Terkadang tragedi tidak memerlukan dalang jahat, itu hanyalah sekedar kejadian yang tanpa kita ketahui. Namun di Austin, kepercayaan terhadap
penegak hukum sudah mulai terkikis. Pada tahun 2023, kepercayaan masyarakat terhadap polisi berada pada titik terendah. Jadi ketika polisi berulang kali memberitahu warga Austin tentang pendapatnya, banyak orang tidak mempercayai. Setelah berbulan-bulan, danau Lady Bird menjadi sunyi. Untuk sesaat, kota itu menghela nafas. Teori mulai memudar, bahkan grup Facebook pun menjadi sunyi. Sebagian orang berharap kasus tersebut selesai. Namun pada awal tahun 2024, ketenangan itu pecah karena terdapat mayat seorang wanita ditemukan pada bulan Februari. Kasus yang tidak biasa mengingat hampir semua korban sebelumnya adalah laki-laki. Berita tersebut kembali menimbulkan kekhawatiran publik. Pada bulan-bulan berikutnya, beberapa mayat lagi muncul di dekat danau. Sekali lagi, tidak ada tanda-tanda pembunuhan, namun polanya sulit diabaikan. Apakah itu kebetulan atau ada sesuatu atau seseorang yang kembali? Sampai saat ini, polisi menyatakan bahwa tidak ada pembunuh berantai di Austin. Belum ada tersangka yang teridentifikasi, tidak ada bukti pembunuhan yang dikonfirmasi, tidak ada senjata, tidak ada rekaman CCTV, tidak ada forensik yang muncul. Teori resminya tetap sama, yaitu keracunan, jarak pandang buruk, dan tepi pantai yang berbahaya. Namun, mantan juru bicara kepolisian Dimitri Hobbs mengatakan beberapa pertanyaan yang sempat terlintas di benaknya. Mengapa begitu banyak di tempat yang sama? Bahkan, dia juga mengatakan begitulah cara pembunuh berantai bekerja. Mereka berhenti, lalu mereka mulai lagi. Dan danau Lady Bird menyimpan rahasianya saat ini. Jalan Rainy tetap ramai seperti biasanya. Kini jalan setapak di tepi danau tersebut memiliki lampu, pagar, dan rambu peringatan baru. Orang-orang menjadi sedikit lebih waspada. Ketakutannya mungkin telah memudar, tetapi pertanyaannya masih tetap sama. Danau Lady Bird, airnya yang sangat tenang, lampu-lampu kota berkilauan, namun ada sesuatu yang aneh. Apakah itu semua hanya kebetulan atau ada sesuatu yang jauh lebih menyeramkan? Untuk saat ini, Austin belum punya jawaban, hanya keheningan dan misteri yang menolak untuk hilang. Terima kasih sudah menonton dan dengerin ceritanya sampai habis. Kalau kamu punya pendapat, teori, atau mungkin rasa penasaran yang belum terjawab, tulis di kolom komentar. Kalau kamu suka cerita seperti ini, bantu channel ini untuk tetap hidup dengan like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.